Dalam pusaran kisah epik Mahabharata yang agung, tersebutlah seorang ksatria Pandawa bernama Bima, atau juga dikenal sebagai Werkudara. Ia adalah putra kedua Pandu Dewanata, terkenal dengan kekuatan fisiknya yang luar biasa, kejujurannya, dan sifatnya yang lugas. Dalam pengembaraannya bersama saudara-saudaranya Pandawa dan ibu mereka, Kunti, takdir mempertemukannya dengan Dewi Arimbi, seorang putri cantik dari bangsa raksasa yang mendiami kerajaan Pringgandani. Meskipun berasal dari bangsa yang berbeda, cinta tumbuh di antara Bima dan Arimbi. Pernikahan antara Bima, seorang manusia keturunan dewa, dengan Arimbi, seorang putri raksasa, merupakan sebuah penyatuan dua dunia yang berbeda. Dari ikatan suci inilah lahir seorang putra yang kelak akan menjadi pahlawan besar. Bayi laki-laki itu memiliki tanda-tanda keistimewaan sejak kelahirannya. Badannya tampak kuat dan berisi, mewarisi kekuatan ayahnya, namun juga membawa aura magis dari garis keturunan ibunya. Bayi perkasa ini diberi nama Jabang Tetuka. Kelahirannya disambut dengan sukacita di kerajaan Pringgandani, namun juga membawa secercah harapan bagi keluarga Pandawa yang saat itu seringkali menghadapi berbagai cobaan dan ancaman dari pihak Korawa, saudara sepupu mereka. Jabang Tetuka tumbuh dalam dekapan kasih sayang ibunya, Dewi Arimbi, dan seringkali dalam pengawasan ayahnya, Bima, yang mengajarkan dasar-dasar keberanian. Keunikan garis keturunan Jabang Tetuka perpaduan antara kekuatan manusia Pandawa dan potensi magis bangsa raksasa, membuatnya menjadi sosok yang diperhitungkan. Para dewa di kahyangan pun mengetahui kelahiran anak istimewa ini. Mereka melihat benih-benih kepahlawanan dalam diri Jabang Tetuka, sebuah potensi yang kelak akan sangat dibutuhkan untuk menjaga keseimbangan dunia. Sejak kecil, Jabang Tetuka menunjukkan tanda-tanda kekuatan yang melebihi anak-anak seusianya. Ia bermain dengan benda-benda berat seolah mainan ringan. Meski masih bayi, sorot matanya memancarkan keberanian dan tekad yang kuat. Semua orang di Pringgandani dan keluarga Pandawa menaruh harapan besar padanya, menantikan saat di mana ia akan tumbuh menjadi pelindung yang tangguh bagi kebenaran dan keadilan. Suatu ketika, kedamaian di kahyangan, tempat bersemayam para dewa, terusik hebat. Sebuah kerajaan bernama Gilingwesi, yang dipimpin oleh Raja Raksasa Sakti bernama Prabu Kalapracona dan didampingi oleh patihnya yang tidak kalah hebat, Pati Sekipu, melancarkan serangan besar-besaran. Tujuan mereka adalah menaklukkan kahyangan dan menguasai Triloka, 3 dunia, dunia atas, dunia tengah, dan dunia bawah. Prabu Kalapracona dan Pati Sekipu bukanlah musuh sembarangan. Mereka memiliki kesaktian yang luar biasa dahsyat, mampu membuat para dewa dan bala tentara kahyangan kalang kabut. Pertempuran berlangsung sengit, namun kekuatan Gilingwesi terbukti sangat sulit ditandingi. Kahyangan berada di ambang kehancuran, para dewa mulai putus asa mencari cara untuk menghentikan invasi tersebut. Batara Guru, pemimpin para dewa, segera mengumpulkan dewa-dewa lainnya untuk mencari solusi. Berbagai strategi perang dibahas. Namun tampaknya tidak ada dewa yang cukup kuat untuk menghadapi Prabu Kalapracona dan Pati Sekipu secara langsung. Mereka menyadari bahwa dibutuhkan seorang pahlawan dengan kekuatan istimewa, seorang juara yang mampu membalikan keadaan dan menyelamatkan kahyangan dari kehancuran. Di tengah situasi genting tersebut, Batara Narada, dewa penasihat yang bijaksana, teringat akan Jabang Tetuka, putra Bima dan Arimbi. Ia menyampaikan kepada Batara Guru bahwa bayi setengah manusia setengah raksasa itu memiliki takdir untuk menjadi pahlawan besar. Meskipun masih bayi, potensi kekuatannya sangat luar biasa dan dialah satu-satunya harapan yang tersisa bagi kahyangan. Kebutuhan akan seorang pahlawan menjadi sangat mendesak. Setiap detik penundaan berarti semakin dekatnya kahyangan pada kekalahan. Para dewa sepakat bahwa Jabang Tetuka harus segera dibawa ke kahyangan dan dipersiapkan untuk menghadapi musuh yang mengancam kedamaian jagat raya. Nasib kahyangan kini bergantung pada seorang bayi yang belum genap usianya. Setelah keputusan diambil, Batara Narada segera turun dari kahyangan menuju kerajaan Pringgandani atau tempat di mana keluarga Pandawa berada. Dengan bijaksana, ia menemui Bima dan Dewi Arimbi untuk menyampaikan maksud para dewa. Batara Narada menjelaskan situasi genting yang dihadapi kahyangan akibat serangan Prabu Kalapracona dan Pati Sekipu. Batara Narada kemudian mengungkapkan bahwa Jabang Tetuka, putra mereka,
adalah satu-satunya harapan yang dapat menyelamatkan Kahyangan. Ia meminta kerelaan Bima dan Arimbi untuk menyerahkan putra tercinta mereka demi tugas mulia tersebut. Tentu saja, permintaan ini sangat berat bagi kedua orang tua. Melepaskan bayi mereka untuk dibawa ke alam dewa dan dipersiapkan menghadapi musuh berbahaya adalah keputusan yang menyayat hati. Dewi Arimbi menangis pilu, memeluk erat Jabang Tetuka. Bima, meskipun hatinya juga berat, memahami arti tugas dan pengorbanan demi kebaikan yang lebih besar. Ia tahu bahwa putranya ditakdirkan untuk hal-hal besar. Setelah melalui pertimbangan mendalam dan diyakinkan oleh Batara Narada tentang pentingnya misi ini, Bima dan Arimbi dengan berat hati memberikan ridho mereka. Dengan penuh hormat dan kehati-hatian, Batara Narada menerima Jabang Tetuka. Ia berjanji bahwa sang bayi akan dijaga dan dipersiapkan dengan baik untuk tugasnya. Suasana haru menyelimuti perpisahan itu. Bima dan Arimbi menatap kepergian putra mereka dengan doa dan harapan, agar ia berhasil menjalankan takdirnya dan kelak dapat kembali dengan selamat. Jabang Tetuka kemudian dibawa terbang oleh Batara Narada menuju Kahyangan. Para dewa menyambut kedatangannya dengan perasaan campur aduk antara harapan dan kekhawatiran. Mereka melihat bayi yang tampak kuat itu, namun menyadari bahwa waktu sangat mendesak. Proses untuk mengubah bayi ini menjadi ksatria perkasa yang siap tempur harus segera dimulai. Setibanya di Kahyangan, para dewa segera mempersiapkan sebuah ritual penempaan yang luar biasa dahsyat. Ritual ini bertujuan untuk mempercepat proses pendewasaan Jabang Tetuka dan memberinya kekuatan serta kesaktian tiada tara dalam waktu singkat. Tempat yang dipilih untuk ritual ini adalah Kawah Candra di Muka, sebuah kawah vulkanik mistis yang panasnya dipercaya mampu meleburkan apa saja, namun juga memiliki kekuatan magis untuk menempa jiwa dan raga. Para dewa berkumpul di sekitar Kawah Candra di Muka. Batara Guru memimpin upacara tersebut. Atas perintahnya, berbagai jenis logam sakti dari Kahyangan, seperti besi, baja, tembaga, perunggu, dan timah, dilemparkan ke dalam kawah yang bergolak panas membara. Tidak hanya itu, berbagai macam pusaka dan senjata dewa juga ikut dimasukkan ke dalam kawah tersebut, menyatukan energi mereka dengan panasnya lahar Candra di Muka. Kemudian, tibalah saat yang paling menentukan. Dengan restu para dewa, Batara Narada mengangkat tubuh mungil Jabang Tetuka. Tanpa keraguan, bayi itu diceburkan ke dalam kawah Candra di Muka yang panasnya menggila. Suara gemuruh terdengar saat tubuh Jabang Tetuka menyentuh lahar mendidih. Bima dan Arimbi, meskipun tidak menyaksikan secara langsung, hati mereka bergetar membayangkan proses yang dijalani putra mereka. Di dalam kawah, keajaiban terjadi. Tubuh Jabang Tetuka tidak hancur lebur. Sebaliknya, ia menyerap saripati logam-logam sakti dan kekuatan pusaka para dewa yang telah dileburkan. Proses penempaan ini membentuk ulang fisiknya, memberinya kekuatan otot sekuat kawat dan tulang sekeras besi. Jiwanya pun ditempa menjadi sekuat baja, siap menghadapi segala ancaman. Setelah beberapa saat yang terasa menegangkan, Kawah Candra di Muka bergolak hebat. Dari tengah kawah, muncullah sesosok satria muda yang gagah perkasa. Ia bukan lagi Jabang Tetuka sang bayi, melainkan seorang pemuda tegap dengan otot-otot kuat dan sorot mata tajam penuh keberanian. Para dewa memberinya nama baru yang agung, Gatotkaca. Proses penempaan di Kawah Candra di Muka telah berhasil melahirkan seorang pahlawan baru. Begitu Gatotkaca muncul dari Kawah Candra di Muka dalam wujud ksatria dewasa yang perkasa, ia langsung merasakan kekuatan dahsyat mengalir di seluruh tubuhnya. Otot-ototnya terasa sekuat kawat baja, dan tulangnya sekeras besi murni. Para dewa memberinya berbagai anugerah tambahan, termasuk pakaian sakti seperti kutang, rompi, antakusuma yang memungkinkannya terbang secepat kilat di angkasa, serta caping, topi, basunanda yang melindunginya dari panas dan hujan, dan terompah, alas kaki, pada kacarma yang menambah kekuatannya. Tanpa menunggu lama, Gatotkaca segera menerima tugas pertamanya dari Batara Guru, menghadapi Prabu Kalapracona dan Pati Sekipu yang masih mengancam Kahyangan. Dengan kekuatan barunya dan pakaian saktinya, Gatotkaca terbang melesat menuju medan pertempuran. Kedatangannya yang tiba-tiba dan penampilannya yang gagah perkasa mengejutkan pasukan Giling Wesi. Pertempuran sengit pun terjadi. Gatotkaca menghadapi Pati Sekipu terlebih dahulu. Dengan kekuatan,
Otot kawat balung wesi. Pukulan dan tendangan Gatot Kaca mampu menghancurkan pertahanan Pati Sekipu yang sebelumnya tak terkalahkan. Kemampuan terbangnya membuatnya sulit ditangkap dan mampu menyerang dari arah tak terduga. Dalam waktu singkat, Pati Sekipu berhasil dikalahkan oleh Gatot Kaca. Selanjutnya, Gatot Kaca berhadapan langsung dengan Prabu Kalapracona, Raja Giling Wesi yang sakti mandraguna. Pertarungan ini berlangsung lebih dahsyat. Prabu Kalapracona mengeluarkan seluruh kesaktiannya. Namun Gatot Kaca yang telah ditempa di kawah Candra di muka dan dilindungi pusaka dewa terbukti lebih unggul. Dengan sebuah serangan pamungkas, Gatot Kaca berhasil menaklukkan Prabu Kalapracona, mengakhiri ancaman terhadap Kahyangan. Kemenangan Gatot Kaca disambut sorak-sorai oleh para dewa. Ia telah membuktikan dirinya sebagai pahlawan sejati, penyelamat Kahyangan. Keberhasilannya mengalahkan musuh yang begitu kuat dalam usia yang masih sangat muda. Secara pengalaman, meski fisiknya dewasa, menunjukkan betapa luar biasanya potensi ksatria ini. Kemenangan pertama ini menjadi awal dari legenda kepahlawanan Gatot Kaca yang akan terus dikenang. Setelah berhasil menyelamatkan Kahyangan, Gatot Kaca tidak lantas tinggal di alam dewa. Ia kembali ke dunia manusia, ke pangkuan keluarganya. Kedatangannya dalam wujud ksatria dewasa disambut dengan haru dan bangga oleh Bima, Arimbi, dan seluruh keluarga Pandawa. Ia kemudian diakui sebagai ksatria Pringgandani, kerajaan ibunya, dan pada waktunya dinobatkan menjadi raja, melanjutkan kepemimpinan yang bijaksana. Gatot Kaca tumbuh menjadi sosok ksatria yang disegani kawan maupun lawan. Julukannya, Ksatria Otot Kawat Balung Wesi, menyebar ke seluruh penjuru negeri, menggambarkan kekuatan fisiknya yang luar biasa. Kemampuannya untuk terbang bebas di angkasa berkat Kutang Antakusuma menjadikannya prajurit udara yang tak tertandingi pada masanya. Ia bisa bergerak cepat melintasi jarak jauh dan menyerang musuh dari ketinggian. Sebagai putra Bima, kesetiaan Gatot Kaca kepada Pandawa tidak perlu diragukan lagi. Ia mengabdikan seluruh kekuatan dan kesaktiannya untuk membela ayah dan paman-pamannya, Yudhistira, Arjuna, Nakula, Sadewa. Setiap kali Pandawa menghadapi kesulitan atau ancaman, Gatot Kaca selalu tampil di garis depan, menjadi benteng pertahanan yang kokoh dan ujung tombak serangan yang dahsyat. Ia menjadi andalan utama Pandawa dalam berbagai konflik dan pertempuran kecil sebelum meletusnya Perang Besar Bharatayudha. Keberaniannya tidak mengenal takut. Ia siap menghadapi siapapun demi membela kebenaran dan kehormatan keluarganya. Meskipun memiliki darah raksasa dari ibunya, Gatot Kaca memegang teguh prinsip-prinsip Dharma, kebenaran, yang diajarkan oleh ayahnya dan para Pandawa. Kehadiran Gatot Kaca memberikan kekuatan moral dan militer yang signifikan bagi pihak Pandawa. Ia adalah simbol perpaduan kekuatan fisik, kesaktian magis, dan kesetiaan tanpa batas. Reputasinya sebagai ksatria perkasa yang mampu terbang dan memiliki otot sekuat kawat serta tulang sekeras besi membuatnya menjadi legenda hidup, kebanggaan Pringgandani dan harapan besar keluarga Pandawa. Ketika perang besar antara Pandawa dan Korawa yang tak terhindarkan, dikenal sebagai Bharatayudha, akhirnya meletus di medan Kurukshetra, Gatot Kaca memainkan peran yang sangat penting di pihak Pandawa. Kekuatan, kesaktian, dan kemampuan terbangnya menjadi aset strategis yang sangat berharga. Ia memimpin pasukan Pringgandani dengan gagah berani, terjun ke tengah-tengah pertempuran tanpa rasa gentar. Gatot Kaca menjadi momok yang sangat menakutkan bagi pasukan Korawa. Kekuatannya yang dahsyat mampu meluluhlantakkan barisan musuh. Namun, kehebatannya mencapai puncak pada saat pertempuran di malam hari. Memanfaatkan darah raksasa dari ibunya, kekuatan Gatot Kaca justru berlipat ganda saat malam tiba. Ia terbang di kegelapan, menyambar dan menghancurkan pasukan Korawa dari udara, menimbulkan kekacauan dan ketakutan luar biasa. Pada suatu malam pertempuran yang krusial, Gatot Kaca mengamuk hebat. Ia menghancurkan ribuan prajurit, kereta perang, dan bahkan gajah-gajah perang milik Korawa. Keperkasaannya membuat pihak Korawa sangat terdesak. Adipati Karna, Panglima Perang Korawa yang juga merupakan ksatria sakti, merasa perlu turun tangan langsung untuk menghentikan amukan Gatot Kaca. Meskipun saat itu malam hari, waktu di mana kekuatan Gatot Kaca sedang di puncaknya. Kresna, penasihat bijak di pihak Pandawa, melihat situasi ini.
Ia tahu bahwa Adipati Karna memiliki senjata pusaka dewa yang sangat ampuh bernama Konta Wijayadanu. Senjata ini hanya bisa digunakan satu kali dan Karna menyimpannya khusus untuk menghadapi Arjuna, musuh bebuyutannya. Kresna melihat kesempatan untuk mengorbankan Gatotkaca demi menyelamatkan nyawa Arjuna dari ancaman senjata Konta. Maka, terjadilah duel sengit di udara antara Gatotkaca dan Adipati Karna. Gatotkaca bertarung dengan gagah berani, mengerahkan seluruh kemampuannya. Namun, pihak Korawa, terutama Duryudana, terus mendesak Karna untuk menggunakan senjata pamungkasnya demi menghentikan Gatotkaca yang terus menebar maut di pasukan mereka. Karna pun berada dalam posisi sulit. Di tengah pertempuran malam yang dahsyat itu, Adipati Karna didesak oleh keadaan dan melihat tidak ada cara lain untuk menghentikan Gatotkaca yang mengamuk bagai badai, akhirnya mengambil keputusan berat. Ia melepaskan senjata pamungkasnya, Konta Wijayadanu, mengarahkannya kepada Gatotkaca yang terbang di angkasa. Senjata sakti pemberian Dewa Indra itu melesat laksana kilat menembus kegelapan malam. Gatotkaca, meskipun sakti mandraguna, tidak mampu menghindar dari serangan senjata dewa tersebut. Konta Wijayadanu tepat mengenai dadanya, menembus kutang Antakusuma yang selama ini melindunginya. Gatotkaca tahu ajalnya telah tiba. Namun, bahkan dalam detik-detik terakhirnya, ia masih memikirkan perjuangan Pandawa. Dengan sisa kekuatannya, ia berusaha mengarahkan tubuhnya yang jatuh agar menimpa salah satu panglima Korawa atau ribuan prajurit di bawahnya, memberikan kerusakan terakhir bagi musuh. Ia gugur sebagai pahlawan sejati di medan Kurukshetra. Gugurnya Gatotkaca merupakan kehilangan besar bagi pihak Pandawa, namun pengorbanannya tidak sia-sia. Dengan digunakannya Konta Wijayadanu pada Gatotkaca, nyawa Arjuna, ksatria utama Pandawa, terselamatkan dari ancaman senjata tersebut. Kematian Gatotkaca seringkali dilihat sebagai bentuk pengorbanan tertinggi demi kemenangan Pandawa dan tegaknya kebenaran, Dharma, dalam perang Bharatayudha. Tangis duka menyelimuti kubu Pandawa, terutama Bima yang kehilangan putra kesayangannya. Kisah Gatotkaca mengajarkan banyak nilai moral yang berharga. Utamanya adalah tentang kesetiaan dan pengabdian tanpa batas. Sejak kelahirannya hingga akhir hayatnya, Gatotkaca menunjukkan loyalitas yang tak tergoyahkan kepada keluarganya, Pandawa, dan tugasnya sebagai ksatria pembela kebenaran. Ia rela mengorbankan nyawanya demi tujuan yang lebih besar, menunjukkan bahwa kepentingan bersama harus diutamakan di atas kepentingan pribadi. Pengabdiannya menjadi teladan abadi tentang dedikasi seorang ksatria. Selain itu, legenda ini juga menonjolkan nilai keberanian dan tanggung jawab. Gatotkaca tidak pernah gentar menghadapi musuh sekuat apapun, mulai dari raksasa penyerang kahyangan hingga panglima sakti seperti Karna. Ia menerima takdirnya sebagai pahlawan dengan penuh tanggung jawab, menjalankan tugas-tugas berat yang dibebankan padanya sejak usia sangat muda, setelah ditempa. Keberaniannya dalam menghadapi kawah Chandra di muka dan medan perang Bharatayudha, menginspirasi kita untuk menghadapi tantangan hidup dengan gagah berani dan memikul tanggung jawab dengan sungguh-sungguh. Pengorbanan dirinya di akhir hayat adalah puncak dari rasa tanggung jawabnya terhadap keselamatan Pandawa. Demikianlah kisah ini diceritakan, segala kebenaran detailnya kita kembalikan kepada Allah, Tuhan yang Maha Kuasa.